Bagaimana kabarnya para pemirsa? Sukses luar biasa untuk Anda sekalian. Kelanjutan kali pada ini, episode kedua, kita akan coba melihat 8 cara memijat. Kenapa 8? Di dalam ilmu pengobatan timur 8 itu ada sesuatu yang hebat ya. Jadi kenapa nggak 9? Kenapa nggak 10? 8 cara. Karena sekali lagi angka 8 dalam hari ini memberikan Anda kesembuhan, memberikan Anda keyakinan untuk sembuh. Jadi kita mulai untuk Anda sekalian ya. Ya bisa diperhatikan di sini ya. Di sini ada kaki yang namanya bagian atas. Coba tunjukin bagian atas. Ada kemudian bagian kaki bagian tengah. Ya, itu tengah, bawah itu. Kemudian yang bawah kaki bagian tumit. Ya, itu semuanya terdiri dari banyak otot-otot. Nah, ototnya banyak. Di situ juga Anda bisa memijat dengan melihat bagian-bagian itu. Anda bisa memperbaiki banyak penyakit. Kemudian di bawah daripada jempol itu namanya bagian dalam. Namanya bagian dalam. Ya, bagian dalam. Kemudian bagian luar dari kelingking. Bagian kelingking ke bawah itu namanya bagian luar. Ada bagian punggung kaki. Nah. Kemudian ada bagian tungkai. Tungkai di atas itu namanya bagian tungkai kaki. Tungkai kaki ke atas. Setelah Anda tahu semua, tentunya kita harus mulai dengan cara urutan. Cara urutan yang benar bagaimana? Nah, cara urutan yang benar adalah Anda harus ingat sekali lagi bagian dalam, bagian luar, bagian bawah telapak, dan bagian telapak dibagi 3, bagian atas telapak, bagian tengah telapak, bagian bawah telapak. Nah, untuk cara memijat yang benar, sekali lagi perlu Anda lihat dan kuasai. Tanpa itu, tanpa Anda menguasai 8 cara memijat, bisa-bisa keliru, bisa-bisa bukannya tambah sembuh. Yang pertama, gunakan jempol. Nah, ini dia ya. Jempol itu di tengah-tengah jempol. Anda lihat jempol ya, bukan di ujungnya tapi di tengahnya. Nah, itu untuk memijat. Tentunya kalau kita pijat tentunya harus punya jempol yang kuat. Nah, ada cara untuk kita untuk belajar bagaimana menyembuhkan dengan jempol yang kuat. Kemudian satu tangan pegang sebelah atas ya, bagian atas begini. Kemudian jempolnya mulai diurut ke bawah. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, itu ada sistemnya ya. Nah, ada yang kedua, cara kedua yaitu bagian atas jempol. Kita tunjukkan atas jempol. Kalau tadi bagian tengah jempol, sekarang bagian ujung atas jempol. Itu cara kedua. Tentunya kita memijatnya dengan ujung jempol, tetap oleh karena itu ujung jempol jangan sampai kukunya tajam. Kami harapkan juga mereka yang mijat tangannya juga jangan pakai cincin dan sebagainya ya. Kemudian kita coba memijat dengan satu tangan ditaruh di sebelah situ, sebelah daripada jempol. Kemudian kita mulai memijat dengan ujung jempol. Anda perhatikan ujung jempol. Nah, tuh ujung jempolnya begitu. Ujung jempol. Nah, ya. Oke. Kemudian cara ketiga, gunakan dengan kedua jempol. Ya, jempol kiri maupun jempol kanan. Ya, dua-duanya sama. Ya, itu tadi untuk cara ketiga. Kita mulai sekarang kaki dimiringkan sedikit. Ya, pijatnya dari bawah ke atas, dari bawah ya itu dari bawah ke atas agak miring sedikit biar kelihatan ya, agak miring sedikit ya. Nah, dari bawah ke atas pelan-pelan saja. Tentunya waktu Anda memijat demikian perlu adanya minyak juga. Jangan langsung pijat tanpa minyak, bisa-bisa lepas itu nanti kulit ya. Kemudian cara selanjutnya satu jari ditekuk. Nih ditekuk nih ya, jarinya ditekuk ya.
Ya, itu Anda lihat. Yang diperlukan adalah bagian daripada telunjuk, daripada ujung tekukan tersebut. Nah, itu dia. Ya. Kemudian Anda tekan pelan-pelan, coba. Nah, itu dia. Ditekan pelan-pelan sambil dipegang ya. Kenapa dipegang? Supaya kakinya tidak lari. Tekan yang keras, tekan yang keras. Tekan yang keras, nah sambil dipegang di bagian belakang supaya kakinya tidak merasa kesakitan. Ada namanya pendukungnya. Ya, cara kelima, kedua jari ditekuk nih. Nah, ditekuk dua-dua ya. Anda lihat nih. Ya, ditekuk dua-dua. Ya, nih Anda lihat tuh ya, bagian yang ditekuk tuh. Nah, ya, cara ini termasuk salah satu cara yang benar. Tangan dikepal, keluarkan jari telunjuk, keluarkan jari telunjuk begini. Nah, itu seperti kalau orang itu kailnya, nah kailnya digerakkan. Nah, Anda sekarang lihat di punggung kaki, ya, punggung kaki. Nah, itu dia modelnya begitu. Gosok pelan-pelan. Sekali lagi jangan lupa kaki pasien juga harus bersih, harus diberi minyak, jangan ada kuku di pasien kalau bisa. Kemudian juga tangan dari pemijat juga harus bersih. Cara keenam, kedua jari telunjuk ditekuk seperti ini, gunakan. Nah, ini coba ya. Nah, ya tangannya ditekuk di sebelah jempol. Ini dia sebelah jempol. Nih dia miring. Ya, jadi yang digunakan yang bagian dalam. Itu dia. Kita mulai bagian dalam, miringnya begitu. Silakan. Ya. Nah, miring. Nah, pelan-pelan ya. Anda memijat demikian itu pelan, jangan sampai sakit. Kemudian cara ketujuh. Tangan dikepal, dua jari ditekuk. Coba tangannya dikepal, nih dia. Tangannya dikepal ya. Nah, kemudian ditekuk, nah yang kenceng ya. Nah, kemudian kita mulai memijat dengan telunjuk dan jari tengah. Telunjuk dan jari tengah. Lakukan ini yang terpenting. Ya, sekali lagi mulai seperti kita menggaruk. Nah, silakan lihat tuh. Mulai seperti kita menggaruk, pelan-pelan. Ya. Memijat jangan keras-keras. Ada orang, Pak kalau dipijat keras bagaimana? Wah, lebih keras katanya. Ya, cara ke-8, tekan dengan dua jari. Nah, ini dengan dua jari ya, jari telunjuk dan jari tengah. Coba tuh, ya, mulainya. Jari telunjuk dan jari tengah, coba ditekan tuh. Nah, jari telunjuk dan jari tengah ditekan, ya. Nah, naik ke atas. Ya, naik ke atas ya. Ya. Itu 8 cara untuk pijatan. Untuk mereka, sekali lagi yang baru mulai, sekali lagi harapan saya 8 cara harus betul-betul Anda nikmati dahulu. Anda belajar sebelum Anda memijat pada pasien Anda, pada orang lain, Anda coba pijat. Seberapa kuat tekanannya, ya, seberapa caranya. Jadi sekali lagi tidak boleh ada namanya cincin, nggak boleh kukunya panjang. Setelah pijat selesai, jangan lupa untuk mencuci tangan. Sebelum pijat juga demikian. Siapkan handuk, siapkan tangan yang bersih, hingga mereka yang merasa ya dipijat dan perlu bantuan Anda, tentunya dengan senang hati mereka siap untuk membantu dan menerima. Ya, artinya yang membantu itu Anda dibantu senang, Anda menerima pijatan juga senang, sama-sama senang. Sekali lagi kita masuk pada periode terakhir. Terima kasih, selalu sukses untuk Anda sekalian.